Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif ya di pembahasan tryout yang kelima. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Ini adalah video terakhir ya dari pembahasan tryout yang kelima ini. Kita akan membahas soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 20. Oke, langsung saja di soal nomor 16. Ini materi tentang bilangan, di mana bilangan X itu apabila dibagi 5 sisanya 3 dan apabila dibagi 7 sisanya 4. Nilai X yang mungkin dari keempat kemungkinan ini adalah, oke, kita akan cek nomor 1 ya. 68 itu jika kita bagi 5 ya, pembaginya 5, maka ini sisanya sama dengan 3 ya. Karena 5 dikali 13 itu 65. 65 ke 68 itu kurangnya 3 atau sisanya 3 ya. Oke. Jadi nomor 1 ini untuk pembagian 5 ini benar. Kemudian untuk pembagi 7 ya, jika pembaginya 7 yang perkalian 7 yang mendekati ke 68 itu adalah 7 dikali 9 ya, ini sama dengan 63, sehingga 68 itu sisanya 5. Oke, di sini yang akan kita cari itu sisanya harus 4. Untuk nomor 1 ini sisanya 5 ya. Jadi nomor 1 ini salah, sehingga opsi A, opsi B ya, ini 1 dan 3, dan opsi E juga salah ya. Tersisa tinggal 2 dan 4 atau 4 saja. Selanjutnya kita akan cek nomor 2 ya. Dimana nomor 2 itu nilainya 53. Jika kita bagi dengan 5, maka perkalian 5 yang mendekati 53 itu 5 dikali 10 ya. 53 itu lebihnya 3 ya dari 50. 5 dikali 10 berarti 53, jika dibagi 5 itu sisanya 3. Oke, ini benar ya. Kemudian kita akan coba cek untuk pembagi 7. Perkalian 7 ya yang mendekati ke 53 itu adalah 7 dikali 7 itu sama dengan 49. 53 itu sisanya sama dengan 4 ya dari 49. Ini lebihnya 4 ya dari 49, sehingga sisanya ini adalah 4. Oke, nomor 2 itu 53 ya. Bersisa 3 jika dibagi 5 dan bersisa 4 jika dibagi 7. Jadi nomor 2 ini benar. Oke, dari opsi C dan D berarti yang ada duanya itu opsi C ya. Jadi bisa dipastikan nomor 4 juga benar. Oke, kita cek ya, jika 18 dibagi 5 itu sisanya 3, betul ya. 5 dikali 5 itu 15. 15 ke 18 itu 3 kurangnya. Kemudian 7 dikali 2 itu 14. Itu kurangnya 4 ya ke 18. Jadi nomor 4 juga benar. Sehingga jawaban untuk soal nomor 16 ini adalah C ya, 2 dan 4. Soal nomor 17 ya, di sini jika R dikali 4 ditambah 16 dibagi 16 pangkat 1/2 sama dengan 64, maka nilai R sama dengan, kita coba menyederhanakan dulu 16 pangkat 1/2 ya. 16 pangkat 1/2 itu sama saja dengan akar dari 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Oke, jadi soal ini bisa kita tulis R dikali 4 ditambah 16 dibagi 4 sama dengan 64.
Oke, kita kalikan ya, R dikali 4 itu sama dengan 4R, ditambah 16 dikali 4 itu sama dengan 4, sama dengan 64. Oke, jadi 4R sama dengan 64 dikurangi 4, itu sama dengan 60. Sehingga R sama dengan 60 dibagi 4. R sama dengan 15 ya, jawabannya yang C. R sama dengan 15. Soal nomor 18. Jumlah penduduk di kota A adalah 30% dari jumlah penduduk kota B. Jumlah penduduk di kota B adalah 40% dari jumlah penduduk di kota C. Jika penduduk di kota C adalah 450.000 jiwa, maka jumlah penduduk di provinsi atau di kota ya, di kota A adalah, oke, kita berangkat dari yang sudah diketahui jumlahnya, yaitu kota C ya, di sini 450.000 jiwa. Maka kita bisa mencari banyaknya penduduk dari kota B, di mana kota B itu sama dengan 40% atau 40/100 dari 450.000 jiwa. 450.000 jiwa. Oke, ini bisa kita bagi 100 dulu. Kemudian 45 dikali 4 itu sama dengan 180 ya, 45 dikali 4. Kemudian kita tambahkan dengan 03 ya. 1 2 3. Oke, jadi jumlah penduduk kota B adalah 180.000 jiwa. Nah, kemudian kita bisa mencari penduduk kota A, di mana besarnya penduduk atau banyaknya penduduk dari kota A itu adalah 30% atau 30/100 dari penduduk kota B. Penduduk kota B-nya sendiri itu 180.000 jiwa. Ini bisa kita bagi 100 dulu, kemudian 3 dikali 18 itu 54 ya, 54 ditambah 03, jadi 54.000 jiwa. Oke, sehingga penduduk kota A adalah 54.000 jiwa ya, jawabannya A untuk soal nomor 18. Soal nomor 19. Pengendara A berangkat dari kota Kuningan dengan kecepatan 60 km per jam. 1 jam kemudian, pengendara B berangkat dari kota Kuningan melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti, apakah pengendara B berhasil menyusul ya pengendara A dan berapa jarak antara kedua pengendara tersebut? Oke, di sini titik pemberangkatannya sama ya, dari kota Kuningan, pengendara A dan B. Cuma pengendara B ini berangkat 1 jam kemudian atau 1 jam setelahnya. Dan jika 2 jam kemudian, berarti 2 jam kemudian itu adalah 2 ditambah 1 jam ya setelah A berangkat. Jadi pengendara A ya ini sudah melakukan perjalanan selama 3 jam, sementara pengendara B ini baru melakukan perjalanan selama 2 jam. Oke, kita kalikan saja dengan kecepatan masing-masing pengendara, di mana pengendara A kecepatannya adalah 60 km per jam. Jika dia sudah berkendara selama 3 jam, berarti dia sudah menempuh jarak sejauh 3 dikali 60 km per jam ya, sama dengan 180 km. Sedangkan B, karena dia menyusul 1 jam kemudian setelah A berangkat, dia berarti sudah menempuh jarak 2 dikali kecepatannya 80 km, berarti dia sudah menempuh jarak 160 km. Sehingga pengendara B itu belum berhasil menyusul ya pengendara A. Dan jaraknya
itu sejauh 20 km. Oke. Jawaban yang paling tepat dari opsi yang ada adalah yang belum berhasil ini dan jaraknya 20 km ya. Belum berhasil dan jaraknya 20 km. Oke, sehingga untuk nomor 19 ini jawabannya yang B. Soal nomor 20 atau soal terakhir ya di tryout kelima ini. Diketahui penurunan volume air dalam tangki per jam berkisar 0,4 liter sampai dengan 0,7 liter. Saat ini volume air dalam tangki adalah 896 liter. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, di sini P sudah diketahui ya, nilainya 894, sedangkan Q adalah volume air di tangki 4 jam kemudian. Karena di sini penurunan volume itu ada di interval 0,4 sampai dengan 0,7, berarti kita akan mencari nilai minimum dari penurunan volume air dan nilai maksimum dari penurunan volume air. Oke, jika penurunan airnya minimum, berarti 4 jam ini dikalikan dengan 0,4 liter. Ini sama dengan 1,6 liter. Ya, penurunan selama 4 jam. Sehingga nilai Q di sini sama dengan dari awalnya 896 ini dikurangi 1,6 liter sehingga ini sama dengan 894,4 ya. 894,4 nilai Q itu lebih besar ya daripada P. Jika penurunan airnya minimum ya atau 0,4 liter per jam. Kita akan menghitung jika nilai penurunan volume airnya itu maksimum ya selama 4 jam. Berarti dikali 0,7 liter. Penurunannya selama 4 jam itu sebanyak 2,8 liter. Sehingga nilai Q di sini 896 dikurangi 2,8 itu nilainya 893,2 ya. 893,2 sehingga jika dibandingkan dengan P 894 ini nilai P lebih besar daripada Q. Ya, karena kesimpulan dari dua kemungkinan di sini berbeda, bisa jadi Q yang lebih besar dan bisa jadi juga P yang lebih besar, maka kuantitas P dan Q ini tidak bisa dipastikan ya, mana yang lebih besar. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Oke, alhamdulillah ya 20 soal dari tryout kelima materi pengetahuan kuantitatif sudah semua kita bahas. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan-pembahasan soal-soal lainnya ya, soal tryout ke-6, ke-7 dan seterusnya di video selanjutnya. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah diberikan bisa kalian pahami ya. Jika terdapat pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.